Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap kita dalam keadaan yang sehat, apalagi di tengah-tengah virus pandemik corona ini yang begitu berat. Bahkan ada varian baru yang lebih luar biasa, yang lebih membahayakan, yang lebih mengerikan. Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, sehebat apapun bahaya, sehebat apapun virus itu, semenakutkan apapun dia, ingatlah orang-orang yang berserah kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-22. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini adalah kritikan bagi gembala-gembala Israel. Tuhan memerintahkan hambanya Yehezkiel, Nabi Yehezkiel untuk bernubuat. Kalau di ayat 2 dia katakan, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Artinya Tuhan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk mengingatkan, untuk mengecam mereka, mengkritik mereka dengan keras karena sikap-sikap mereka yang tidak baik. Bagi gembala-gembala Israel yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mencari keuntungan dirinya sendiri, yang hanya untuk mencari kenikmatan bagi dirinya sendiri, sementara kawanan domba-domba itu tidak diperdulikan mereka bagaimanapun situasinya. Makanya dikatakan saudara-saudara, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Celakalah gembala-gembala Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita, ingatlah Tuhan yang akan menghukum gembala-gembala itu ketika mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan sendiri yang akan bangkit menghalau mereka. Tuhan sendiri yang akan bangkit untuk mengecam mereka, untuk membinasakan mereka ketika mereka tidak melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Makanya berhati-hatilah kepada gembala-gembala. Jujur, ketika saya melihat renungan ini, ayat ini, terus terang saya gemetar melihatnya. Saya menyadari sebagai gembala Tuhan, saya menyadari ini juga menjadi kritikan yang pedas bagi saya. Ini juga menjadi cambukan kepada saya sebagai gembala di gereja Tuhan yang menggembalakan domba-domba yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Apakah benar saya sudah menjadi gembala yang baik bagi domba-domba saya? Sudah benarkah saya memperlakukan mereka dengan baik? Memberikan yang terbaik, bukan mencari keuntungan, bukan hanya untuk mempedulikan diri saya sendiri. Sementara domba-domba yang diberikan Tuhan kepada saya, itu saya abaikan. Ketika saya melihat ayat ini juga menjadi pergumulan yang berat. Bagaimana nanti saya mengkhotbahkan ini? Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa menggembalakan domba-domba itu
Itu sangat berat. Apalagi ketika kita tidak sungguh-sungguh untuk memberitakan firman Tuhan, tidak melawat mereka ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami sakit penyakit, tidak mau berdoa kepada mereka, tidak mau peduli kepada mereka. Saudara-saudara, ini kritikan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Luar biasa pedasnya. Dan ini juga menjadi kritikan kepada setiap orang-orang yang menjadi gembala, termasuk untuk pimpinan-pimpinan gereja. Pimpinan-pimpinan gereja itu, termasuk pimpinan gereja HKBP, ini juga menjadi kritikan kepada pimpinan-pimpinan. Supaya setiap pimpinan juga betul-betul menggembalakan domba-dombanya, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja HKBP. Betul-betul memperhatikan bijaksana. Jujur, ini juga menjadi kritikan kepada pimpinan. Karena sampai sedetik ini, ada begitu banyak gembala-gembala di gereja yang hanya mau mencari keuntungan pribadi, mencari tempat yang basah, mencari gereja yang besar, mencari gereja yang ada di kota, mencari jemaat-jemaat yang kaya-kaya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dan sampai detik ini saya juga masih belum melihat adanya perubahan itu. Sebab hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja yang besar, di gereja kota yang tempatnya mewah-mewah, mereka tetap mempunyai kerajaan di situ. Dan mereka tidak akan pernah tersentuh dan tidak terganggu dengan itu. Ada begitu banyak alasan, saudara-saudara. Ketika hamba-hamba Tuhan dipindahkan, dia katakan dia mau sekolah. Ketika mereka dipindahkan, dia katakan orang tuanya sakit. Ketika dia mau dipindahkan, istrinya bekerja di situ, dan sebagainya. Saya tidak mau katakan, saudara-saudara, bahwa pimpinan juga harus bijak untuk melihat itu. Tetapi kepada hamba-hamba Tuhan, semuanya juga harus berpikir dengan apa? Dengan hati yang tulus. Kita ini mau melayani domba-domba Allah. Apalagi yang masih muda-muda. Kadang-kadang saya berpikir, terlalu cepatlah ini di tempat-tempat yang hebat itu. Makanya sekarang begitu banyak mereka yang kadang-kadang ketika mereka sudah memiliki harta, terjadilah klasifikasi gap yang begitu besar. Pendeta-pendeta yang di kota-kota merasa hebat sekali dirinya karena dia lebih mewah, lebih punya jemaat yang kaya, dan dia juga sudah mulai menjadi orang yang kaya. Sementara pendeta-pendeta yang di desa-desa tetap juga seperti itu. Maaf, saya harus katakan, sampai detik ini saya masih belum melihat ada kesungguhan daripada pimpinan untuk melihat itu. Saya tahu ya, memang tindakan itu tidak populer, tapi itulah kenyataannya. Kadang-kadang pimpinan pun juga menimbang-nimbang untuk kepentingannya juga. Dan saudara-saudara, ini kritikan yang tajam untuk setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk pimpinan gereja. Jadi ini kritikan untuk kita semua yang menjadi gembala. Kepada orang tua yang menjadi gembala bagi anak-anaknya, ini kritikan. Supaya kita menggembalakan anak-anak kita dengan baik. Kepada orang-orang yang memiliki jabatan, engkau adalah gembala juga bagi semua bawahan-bawahanmu. Dan kepada menteri-menteri, makanya saya salut dengan Pak Jokowi. Baru-baru saja dia marah-marah kepada apa? Kepada menteri-menterinya yang tidak bersungguh-sungguh. Saya kurang ingat apa istilahnya yang dia pakai waktu itu, ya kan? Tapi yang jelas, menteri-menterinya tidak bersungguh-sungguh untuk apa? Mengatasi pandemik virus corona ini. Masih memiliki kerja yang biasa-biasa saja katanya. Padahal situasi ini adalah situasi yang ya luar biasa. Ya kan? Jadi makanya sebenarnya cara kerjanya yaitu kerja yang luar biasa juga, bukan yang biasa-biasa saja. Hebat memang Jokowi. Itulah pimpinan. Dia tidak peduli bahwa keputusan atau tindakannya tidak populer. Tapi niatnya sebagai gembala, itu yang saya lihat. Luar biasa.
Banyak pimpinan juga hanya mengambil mencari pencitraan. Itu terlihat juga masih. Dan sebelum, saya akan katakan ini, sebelum pimpinan berani mengambil keputusan, apalagi untuk pendeta-pendeta yang sudah di atas 15 tahun di kota-kota, mari tempatkan mereka juga di tempat-tempat daerah-daerah. Karena daerah-daerah juga membutuhkan sentuhan-sentuhan pendeta-pendeta yang baik juga. Kalau mereka dinyatakan bahwa mereka adalah pendeta yang qualified, desa-desa juga membutuhkan pendeta yang qualified. Supaya dilayani dan dibenahi dengan bagus, dengan hebat, dengan canggih. Itu, kalau itu menjadi alasan, ya kan? Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, kita juga memang harus betul-betul malu kepada Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan, kemarahan Tuhan tadi. Gembala-gembala yang jahat itu, dia menikmati susu daripada domba itu. Bulunya dia ambil untuk pakaian. Yang gemuk dia sembeli, dagingnya dia makan. Yang lemah tidak dikuatkan. Yang sakit tidak diobati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan sehingga mereka berserak. Makanya Tuhan marah. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang mengambil alih. Itu yang dia katakan di ayat 10 sampai ayat 11 dan seberikutnya. Dia katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Ngeri ini. Baru ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri yang akan memperhatikan domba-dombaku. Makanya dia yang memperhatikan. Dan ayat berikutnya, dia yang akan melawan gembala-gembala, melepaskan domba-dombanya dari mulut mereka. Aku yang akan memperbaiki, aku yang akan mencari, aku yang menyelamatkan, aku yang membawa keluar, aku yang membawa ke padang rumput. Tuhan sendiri. Dan ini firman Tuhan ayat 22 juga. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa. Saudara-saudara, cukuplah bagi kita untuk hanya mencari kenikmatan sendiri. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ini juga cambukan buat saya, kritikan buat saya, supaya kita betul-betul melayani domba-domba Tuhan. Dikatakan tadi kemudian, aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Tahu nggak, mereka jadi mangsa. Yang memangsa mereka adalah orang yang luar, tapi juga bukan hanya orang luar, bukan hanya orang-orang jahat yang dari luar, tetapi dari orang-orang yang dalam juga. Yang gemuk-gemuk itu menyiksa orang-orang yang lebih kurus. Orang-orang yang kaya lebih menyiksa orang-orang yang miskin. Oleh karena itu saudara-saudara, ini menjadi peringatan kepada kita semuanya. Semoga firman Tuhan ini menyadarkan kita, baik kita pendeta-pendeta atau gembala-gembala di jemaat lokal maupun pimpinan-pimpinan gereja. Saya mau katakan, celakalah kita kalau kita hanya mau mencari kemuliaan sendiri, menikmati kehidupan dengan gaya pencitraan-pencitraan. Sampai detik ini saya belum melihat transformasi HKBP. Hampir setahun. Ya, ini tahun pertama lah buat pimpinan gereja untuk melakukan tugasnya. Tapi terus terang saya masih belum melihat itu. Semoga ke depan kita boleh melihat dengan lebih baik. Dan saya tidak perlu takut untuk mengatakan itu. Walaupun mungkin ini banyak yang akan marah, kecewa kepada saya, tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, ini cambukan kepada kita supaya kita menyadari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan meneguhkan kami menjadi gembala yang baik, yang memikirkan juga domba-domba kami, domba-domba yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah gembala yang baik. Di keluarga kita jadi ayah dan ibu yang baik. Di tempat jabatan kita bekerja, kita juga harus menjadi gembala yang baik. Menjadi pimpinan, kita harus jadi kepimpinan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.